Putri Tuan Gadih, pejuang wanita dari kerajaan Minangkabau. Dalam sejarah Minangkabau, terdapat kisah heroik tentang seorang wanita bernama Putri Tuan Gadih. Ia adalah seorang putri dari kerajaan Minangkabau yang terkenal karena keberaniannya dalam memimpin pasukan dan melindungi kerajaannya dari ancaman musuh. Putri Tuan Gadih tidak hanya cantik rupawan, tetapi juga cerdas dan memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Dalam masa yang penuh gejolak, ia muncul sebagai sosok yang disegani dan menjadi inspirasi bagi kaum wanita di Minangkabau. Masa muda Putri Tuan Gadih. Putri Tuan Gadih tumbuh di lingkungan istana yang penuh dengan kebijakan dan pendidikan. Ayahnya, Raja Minangkabau, sangat memperhatikan pendidikannya, memberikan pelatihan bela diri dan ilmu pengetahuan yang seimbang. Dari kecil, Putri Tuan Gadih menunjukkan minat besar dalam hal strategi militer dan seni perang. Ia tidak hanya ingin menjadi seorang putri istana, tetapi juga bertekad untuk melindungi rakyat dan tanah leluhurnya. Suatu ketika, kabar datang bahwa kerajaan tetangga berencana untuk menyerang Minangkabau. Raja memutuskan untuk memperkuat pertahanan, tetapi kekuatan musuh yang sangat besar menjadi ancaman serius bagi kerajaan. Putri Tuan Gadih, yang saat itu sudah menginjak usia remaja, bertekad untuk terjun langsung ke medan perang. Pada suatu malam, di ruang balairung istana, Putri Tuan Gadih menemui ayahnya yang sedang berdiskusi dengan para panglima perang. Putri Tuan Gadih, "Ayahanda, izinkan aku untuk memimpin pasukan dalam perang ini. Aku ingin berjuang demi tanah air kita." Raja Minangkabau, "Anakku, keberanianmu memang tidak diragukan. Namun, peperangan ini berbahaya. Aku tidak ingin melihatmu terluka." Putri Tuan Gadih, "Ayahanda, aku telah mempelajari seni perang dan strategi sejak kecil. Ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan kesetiaanku pada Minangkabau. Biarkan aku memimpin pasukan ke garis depan." Panglima perang, "Yang mulia, mungkin ini adalah takdir Putri Tuan Gadih. Keberaniannya bisa menginspirasi para prajurit kita untuk berjuang lebih gigih." Raja Minangkabau memandang putrinya dengan ragu namun bangga, "Baiklah, anakku. Aku akan mengizinkanmu memimpin, tetapi kau harus berhati-hati. Jangan bertindak gegabah dan selalu dengarkan nasihat dari para panglima." Kepemimpinan Putri Tuan Gadih di medan perang. Setelah mendapatkan izin, Putri Tuan Gadih mempersiapkan pasukannya dengan matang. Ia menyusun strategi untuk melawan musuh yang jumlahnya lebih besar. Dengan karismanya, ia berhasil memotivasi para prajurit untuk bertarung dengan penuh semangat, dan tak lama kemudian, ia memimpin serangan pertama di medan perang. Keberanian Putri Tuan Gadih di medan perang segera menjadi legenda. Ia tidak hanya berdiri di belakang pasukan, melainkan berada di garis depan, mengayunkan pedangnya dan memimpin serangan dengan taktik yang cerdas. Ia menggunakan pengetahuannya tentang medan di sekitar Minangkabau untuk menjebak musuh dalam serangan mendadak dan perang gerilya. Di tengah pertempuran, seorang panglima mendekati Putri Tuan Gadih yang sedang memimpin pasukan dari atas kudanya. "Panglima, Putri, musuh semakin banyak datang dari arah barat. Kita harus segera melakukan serangan balik." Putri Tuan Gadih, "Tenang, Panglima. Kita akan berpura-pura mundur untuk memancing mereka masuk lebih dalam. Setelah itu, kita serang dari dua sisi. Pastikan pasukan kita siap melakukan serangan mendadak." "Panglima, strategi yang cemerlang, Putri. Aku akan segera memberitahu pasukan." Strategi yang diterapkan oleh Putri Tuan Gadih berhasil memukul mundur musuh. Banyak prajurit lawan yang terkecoh oleh taktiknya dan terperangkap di lembah sempit,
sehingga pasukan Minangkabau dengan mudah menaklukkan mereka. Kemenangan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah Minangkabau, membuktikan bahwa seorang wanita bisa memimpin dengan penuh kecakapan dan keberanian. Warisan Putri Tuan Gadih. Keberhasilan Putri Tuan Gadih dalam memimpin pasukan dan memenangkan perang mengukuhkan namanya dalam sejarah Minangkabau. Ia tidak hanya diakui sebagai seorang putri yang anggun, tetapi juga sebagai pejuang yang mampu melindungi tanah leluhurnya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak generasi wanita di Minangkabau untuk berani melangkah dan mempertahankan hak-haknya. Setelah perang usai, Putri Tuan Gadih kembali ke istana dengan kemenangan, tetapi ia tetap rendah hati dan tidak menganggap dirinya pahlawan. Ia meyakini bahwa kemenangan ini adalah hasil kerjasama seluruh pasukan dan rakyat Minangkabau. Di balairung istana, para panglima dan rakyat Minangkabau berkumpul untuk merayakan kemenangan. Raja berdiri di hadapan putrinya dengan mata penuh kebanggaan. Raja Minangkabau, "Hei putriku, kemenangan ini adalah bukti keberanian dan kebijaksanaanmu. Engkau telah menyelamatkan Minangkabau dari kehancuran." Putri Tuan Gadih, "Ayahanda, kemenangan ini bukanlah milikku semata. Ini adalah hasil dari kerja keras dan keberanian seluruh pasukan kita. Aku hanya menjalankan tugas sebagai putri dan pelindung negeri." Raja Minangkabau tersenyum, "Engkau benar, anakku. Namun, tanpa kepemimpinanmu, kemenangan ini mungkin tidak akan tercapai. Engkau telah membuktikan bahwa wanita juga memiliki kekuatan untuk memimpin dan berjuang." Putri Tuan Gadih terus dikenang sebagai simbol keberanian wanita Minangkabau. Legenda tentangnya diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan orang akan pentingnya kepemimpinan, kerjasama, dan keberanian dalam menghadapi segala tantangan. Kisah Putri Tuan Gadih menunjukkan bahwa dalam sejarah Minangkabau, wanita memiliki peran penting dan bisa menjadi pemimpin yang tangguh.